Sebelum saya mulai, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Engkau berkenan Tuhan Yesus, Engkau berfirman Tuhan Yesus, Engkau yang bimbing dan sertai Tuhan Yesus, yang Engkau yang bukakan Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan Yesus usir Tuhan Yesus, roh-roh jahat Tuhan Yesus, hal-hal yang tidak baik Tuhan Yesus yang mau mengganggu kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, sore saudara-saudara semuanya. Kalau yang sudah tahu ya, kalau saya disuruh membacakan firman, pasti tahu lah ya. Karena saya bukan gembala, jadi tidak boleh melebihi gembala ya. Oke, nah saya akan bacakan ya, kebetulan saya dapat dari bacaan di Lukas 12 ayat 1 sampai 12 ya. Ini mengenai pengajaran khusus bagi murid-murid ya. Mari kita buka ya di Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Saya tidak taruh di sana karena panjang, kalau panjang nanti seperti biasa jadi kecil ya. Jadi buka di masing-masing Bible ya. Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Sudah dapat semuanya? Oke, Lukas 12 ayat 1 sampai 12 saya bacakan ya. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan, lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ayat keduanya, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ya. Kemudian di ayat yang ketiganya, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kelima, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Yang keenam, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Ketujuh, bahkan rambut kepalamu terhitung semuanya, karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Amin ya. Jadi dari bacaan Lukas 12:1 sampai 12 ini ada 3 poin yang kira-kira yang saya dapat di sini ya. Ada 3 poin dari Lukas 12:1 sampai 2 ini ya. Yang pertama adalah mengenai tak ada yang tersembunyi. Ya, nanti kita bahas detailnya. Yang kedua adalah jangan takut, dan yang ketiga adalah Roh Kudus penolong. Ya. Jadi ada 3 item yang saya dapat dari Lukas 12:1 sampai 12 ini. Ya. Kita lihat mengenai yang pertama adalah mengenai yang tak ada yang tersembunyi. Ya. Jadi di Lukas 12 tadi, di bacaan yang kedua dan ketiga, kalau saya bacakan lagi ya, di Lukas 12:2 dan 3 dikatakan, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Kemudian di ayat ketiga dikatakan, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar
akan diberitakan dari atas atap rumah. Ya. Nah, jadi dikatakan ya semua akan terbuka nanti. Jadi Tuhan tahu semuanya ya. Kalau kita buka lagi di Lukas juga ya, ada juga dikatakan di Lukas 8 ayat 17 ya. Kalau kita buka di Lukas 8 ayat 17, ya Lukas 8 ayat 17 kita dikatakan sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan ya. Jadi sama dengan yang di Lukas 12 ayat 2 dan 3 ini ditekankan lagi kalau tidak ada sesuatu pun yang akan tersembunyi yang tidak akan dinyatakan ya. Saya buka juga di ayat berikutnya ya, saya dapatkan juga di Mazmur ya, di Mazmur 94 ayat 8 sampai 11 ya. Mazmur 94 ayat 8 sampai 11 ya. Dikatakan, perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Ya. Jadi di Mazmur 94 ayat 8 ini juga ditegaskan lagi ya. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, kita dikasih telinga, dikasih mata, dikasih otak ya. Masakan Tuhan tidak membuat sistem di mana dia bisa mengontrol itu semua. Jadi ditegaskan kalau Tuhan mengetahui semuanya ya. Kalau kita buka lagi ya di Lukas 5 ya, di Lukas 5 ayat 21 sampai 22 ya. Ya, coba dibuka di Lukas 5 21 ayat 22 ya. Ini dikatakan ya, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Ya. Jadi ini menegaskan ya, kalau Tuhan itu mengetahui apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, kita rencanakan, Tuhan itu tahu ya. Jadi dia mengetahui segalanya. Jadi poin yang pertama itu ya, Tuhan tahu semuanya, kita harus pegang itu ya, Tuhan tahu semuanya ya. Kalau manusia ya, kita sebagai manusia zaman sekarang mungkin saya belum pernah ketemu sih yang lebih dari dia bisa mengetahui ke depannya atau apa yang kita pikirkan, saya belum tahu ya. Kalau kita biasa pakai komputer kan, komputer mungkin sehari-hari kalian biasa ya ngetik atau mencatat ya. Semua itu di dalam sistem komputer itu semua tercatat. Jadi ya, apapun yang kalian lakukan otomatis sebenarnya tercatat ya. Kalian mau simpan password, kalian ketik di komputer, sebenarnya di dalam sistem itu semua ada ya. Cuma mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat itu ya. Nah, komputer ini kan sifatnya ada sesuatu yang kalian lakukan dulu kan. Kalau kalian ngetik tercatat ya, itu tercatat ya. Suatu action sudah terjadi ya. Kalau kalian merekam kan kalian harus ngomong dulu kan, baru tersimpan kan. Nah, bagaimana kalau kalian atau yang gampang lah kalian ngetik kan di Microsoft Office ya, sekarang Microsoft 365 kali namanya. Nah, kalian ngetik kan. Kalau kalian ngetik, yang diketik itu yang tercatat di dalam sistem kan. Kalau kalian tidak ketik tapi dalam hati kamu ngomong, kamu mau tulis sesuatu gitu ya, tapi kamu kamu nggak ketik, ya komputer nggak bisa catat. Ya. Nah, Tuhan luar biasa, dia bisa tahu sebelum kita melakukannya. Walau kita baru mikir aja, dia sudah catat ya. Jadi canggihnya di situ Tuhan kita ya. Contoh lain ya, handphone ya. Kalian pasti pakai handphone dong kan, semuanya pasti pakai handphone lah ya.
Kalau kalian telepon atau kalian WhatsApp atau teks, semua itu kan sudah dilakukan dulu baru tercatat kan, baru dia bisa simpan semua data itu. Kalau kalian telepon, ya mungkin kalau anak muda yang lagi pacaran gitu ya, kalau lagi marahan telepon nggak ada suaranya, saling diem ya nggak ada yang tercatat juga, jadi tidak bisa di-track kan, tapi Tuhan tahu itu ya. Amin saudara-saudara ya. Jadi itu contohnya ya. Jadi kalau kita pun marah, dalam hati marah ya, atau kita ketemu orang kita sebel sama dia, kita dalam hati mungkin ngomel gitu ya, tapi di luar sih senyum-senyum gitu ya. Tuhan tahu itu juga ya, karena Tuhan tadi di Lukas 21:22 itu kan waktu ahli Taurat itu berpikir dalam hatinya, Tuhan sudah tahu. Jadi secara prinsip apapun yang kita lakukan, baik itu di dalam pikiran ataupun ya yang sudah kita lakukan, saya percaya itu Tuhan tahu ya. Karena tadi di ayat sebelumnya kan dikatakan di mana itu di Mazmur 94 ayat 8 tadi kan dikatakan ya, Tuhan yang membuat kita, dia bikin kita, dia kasih telinga ke kita, dia kasih mata ke kita, dia kasih otak ke kita. Dia pasti sudah bikin sedemikian rupa sehingga dia bisa kontrol itu semua ya. Sama kayak manusia pun dia bikin komputer atau dia bikin handphone, pasti dia sudah bikin yang dia bisa kontrol komputer itu. Tapi kalau komputer dan tadi handphone kan baru bisa dikontrol atau baru bisa dicatat setelah terjadi gitu kan. Kalau belum terjadi mungkin yang sekarang yang paling banter ya paling machine learning ya. Kalau yang biasa mungkin machine learning kan itu atau artificial intelligence. Mereka kan itu sifatnya juga berdasarkan data-data, itu juga sifatnya cuma prediksi kan ya, itu prediksi aja. Tapi kalau Tuhan kan enggak, dia tahu apa yang ada di pikiran kita ya. Jadi kita harus camkan itu, Tuhan tahu semuanya. Amin saudara-saudara ya. Oke, berikutnya saya lihat catatan dulu ya, nggak hafal soalnya. Oke, berikutnya ya karena Tuhan tahu segalanya ya. Jadi poin yang kedua itu adalah tadi jangan takut ya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ya, baik itu senang, susah, apapun, saya percaya Tuhan tahu ya. Karena itu kita jangan takut ya. Kalau kita baca lagi ya di Lukas 12 ayat 4 dan 7 ya, di Lukas 12 4 sampai 7 dikatakan di Lukas 12 ayat 4, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ya. Kemudian di ayat ke-7 dikatakan, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya. Jadi Tuhan menyatakan kepada kita jangan takut. Oke? Kalau kita buka lagi ya di Yesaya 41 ayat 10 ya. Ini juga sama pernyataan Tuhan difirmankan ya. Di Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Kemudian kalau kita buka juga ya di Ibrani 13 ya, Ibrani 13 ayat 5 sampai dengan 6 ya. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya. Jadi ya di ayat ini menegaskan kepada kita, kalau Tuhan pasti akan jaga kita, dia pasti akan menolong dan membimbing kita. Ya. Karena Tuhan tadi ya di ayat sebelumnya, Tuhan tahu semuanya, saya percaya. Sehingga Tuhan pasti juga tahu kapan dia harus bekerja terhadap diri kita. Kapan dia mau menolong kita, kapan dia mau bekerja. Saya percaya Tuhan itu tahu ya. Jadi yang harus
kita lakukan tentunya ya kita harus percaya dulu ya. Kalau kita nggak percaya ya percuma ya. Kita harus pegang kalau kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Kita jangan takut. Oke? Ada beberapa ayat yang saya ambil ya yang berkaitan mengenai dengan jangan takut ini ya. Kalau kita buka di Amsal 29 ayat 25 ya. Amsal 29 ayat 25 dikatakan, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ya, jadi Amsal 29:25 dikatakan, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ya. Jadi saya garis bawahi tadi percaya ya. Jadi kita harus pegang itu, kita harus percaya dulu ya. Kalau nggak percaya ya percuma. Oke? Ada beberapa ayat lagi yang saya kutip yaitu saya baca ya di Matius 8 ayat 26 ya. Matius 8 ayat 26 dikatakan, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali ya. Jadi ini ditegaskan lagi mengenai kata percaya ini ya. Jadi poinnya kita harus percaya dari Amsal sampai Matius tadi ya. Kalau kita buka lagi ada beberapa ayat ya, saya buka lagi di Mazmur 34 ayat 16 dan 18 ya. Mazmur 34 ayat 16 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Di ayat 18 dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ya. Saya buka lagi yang masih berkaitan ya, biar nanti sekalian. Di 1 Petrus 3 ayat 12 ya. Di 1 Petrus 3 ayat 12 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya. Jadi dari poin-poin di Amsal 29:25, Matius 8:26, dan juga di Mazmur 34, 16, 18, dan 1 Petrus 3:12 ini, itu ditekankan tadi ya, kita harus percaya kepada Tuhan, terus kita juga hidup benar di dalam Tuhan ya. Jadi dua hal ini yang saya kira saya dapat di sini ya. Kita jangan takut asalkan kita percaya sama Tuhan dan hidup kita pun harus hidup benar menurut Tuhan ya. Itu dua hal yang saya dapat dari Amsal dan Mazmur ini. Ya ambil contoh lah ya. Kalau zaman dulu mungkin ya, saya nggak tahu ya, mungkin kalian kecil mungkin nggak di kampung, saya kecil di kampung ya. Itu suka manjat pohon mangga ya. Nah, kita lihat ada pohon mangga, mungkin 2 meter lah itu buahnya di atas ya, 2,5 meter ya. Lihat ada buahnya kan, menarik kan. Kita semangat dong, naik ke atas. Sampai di atas bisa ambil itu buahnya kan. Begitu mau turun kaki langsung gemetar ya. Mau turun bingung nih turunnya nih, takut jadinya. Karena fokus kita waktu itu, waktu naik kita fokusnya lihat buahnya kan. Begitu turun udah dapat buahnya udah senang kan, nggak fokus lagi. Jadi mau turun dia bingung dia kan jadinya. Nah, atau yang ngejar layangan lah dulu ya, masih kecil juga suka ngejar layangan kali. Kalau yang sekarang mungkin udah nggak ada layangan kali ya, anak-anak muda sekarang. Dulu kalau di kampung main layangan kan, layangannya putus, ya kita kejar lah layangan itu kan. Kejar-kejar dapatnya dia ternyata nyangkut di atap rumah tangga gitu kan ya. Waduh, kita semangat karena kita mau ngambil layangannya kan. Kita bisa naik tuh sampai ke atap, ambil layangannya. Begitu turun juga gemeter kan. Karena udah pegang layangannya udah bingung dia, fokusnya udah berubah ya. Nah, di sini dari 2 contoh di atas tadi itu ya, fokus kita itu jangan pada hasilnya, tapi kita harus fokus sama Tuhannya. Jadinya apapun itu kita jangan takut. Kalau misalkan Tuhan beri jalan terus kita berhasil melalui itu, nah kita jangan fokus dengan keberhasilan itu, tapi kita fokus kepada jangan takutnya sama Tuhan. Jadi apapun yang kita jalani nanti kita nggak bimbang gitu, nggak ragu-ragu. Kalau itu yang saya dapat seperti itu. Kita harus fokus, ya kita jangan takut ya. Nah kalau kita buka ya di
di Ulangan 31 ayat 8 ya. Di Ulangan 31 ayat 8 ya. Dikatakan, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Janganlah takut dan jangan patah hati ya. Saya percaya ini dari Tuhan ya, jadi kita jangan takut ya. Kita pegang itu ya. Kita percaya sama Tuhan, dia selalu berjalan di depan kita ya. Kita harus teguh ya, tadi kita harus percaya dan berjalan di jalan Tuhan. Amin saudara-saudara ya. Jadi kemudian ya, saya buka lagi ya di Mazmur 115 ayat 12 sampai 13 ya. Di Mazmur 12 ayat 13 ini ya. Ini mengenai takut akan Tuhan ya. Kalau takut akan Tuhan, Tuhan sudah janjikan pokoknya kalau kita takut sama Tuhan ya, Tuhan akan dia akan memberikan kita kita akan selalu diberkati dan disayang ya. Kalau kita takut sama Tuhan ya. Coba kita buka di Mazmur 115 ayat 12 sampai 13 ya. Mazmur 115 ayat 12 dikatakan, Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar ya. Kemudian di Mazmur 103, ada lagi di Mazmur 103 ayat 13 ya. Kalau kita buka di Mazmur 103 ayat 13, dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, jadi kita harus pegang itu. Kalau kita takut sama Tuhan, Tuhan akan memberkati kita, Dia akan menyayangi kita. Ya. Tuhan juga akan memberikan kita ketentraman ya. Kalau kita takut sama Dia, ya, Dia akan memberikan kita ketentraman ya. Ada di firman-Nya di Amsal 14 ayat 26 ya. Di Amsal 14 ayat 26 ya. Dikatakan dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya ya. Jadi ya dia kalau kita takut sama Tuhan ya, kita diberkati, disayang ya. Hidup kita juga tentram ya. Tapi sebenarnya banyak lagi benefit yang lain ya, sebenarnya banyak sekali. Nanti coba saya buka satu ayat lagi yang paling saya rasa itu mencakup semuanya ya. Saya rasa semua di sini ikut inilah ya private health insurance ya. Pasti pada ikut lah ya. Mungkin yang lagi terkenal sekarang Medibank lah, kalian pasti ada itu ya. Nah, kalau kita ikut private insurance, kita kan ada kelas-kelasnya ya, yang ada yang paling gampang, yang paling ada yang saya lupa ya, mungkin bronze, silver, gold, mungkin 3 itu ya, katanya biar memudahkan ya. Jadi kalau lagi ngobrol sama teman mungkin ditanya kamu apa, oh saya silver, tapi ngomongnya pelan-pelan gitu ya. Tanya apa gitu, begitu gold dia ngomongnya keras, oh saya gold gitu kan ya. Karena benefitnya banyak ya, tapi Tuhan kasih kita benefit yang lebih banyak lagi, selama kita harus takut sama Dia ya. Nah, kita buka di ini ayat yang paling dicari ini ya. Di Amsal 22 ayat 4 ya. Amsal 22 ayat 4 ya. Coba kita buka ya, Amsal 22 ayat 4 ya. Amsal 22 ayat 4 dikatakan, dapat semuanya ya. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah ya, kekayaan, kehormatan dan kehidupan ya. Ini saya rasa paling dicari orang ini ya, orang-orang manusiawi ya. Kalau kalian dulu belajar di Indonesia suka ada istilah itu harta, tahta dan satunya lagi, tapi itu duniawi saya nggak sebut ya. Kalau kita lebih canggih ini ya, kita Amsal 22 ayat 4 ini katakan, kalau ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan ya. Kalau zaman dulu yang masih kecil mungkin suka nonton Aladin kali ya. Aladin dulu susah payah dia ya, harus berantem dulu sama penyamun, terus harus cari dulu lampu ajaib, habis itu disuruh mikir dulu. Dikasih 3 pilihan, mikirnya lama kan, salah pikir
dapatnya salah. Kalau Tuhan kita asal kita takut aja langsung dikasih 3 ini ya. Amin saudara-saudara. Dikasih langsung 3, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi itu poin yang kedua yang saya dapat ya, jangan takut. Oke. Jadi dari Lukas 12 ayat 1 sampai 12 ini tadi ya kita udah dapat tadi. Pertama, Tuhan tahu segalanya. Kedua, kita jangan takut ya. Kenapa? Karena Tuhan tahu ya, Dia selalu menyertai kita, Dia pasti akan selalu menolong kita ya. Kuncinya tadi kita harus takut akan terhadap Tuhan dan hidup benar dengan Dia. Oke. Nah, berikutnya atem yang terakhir nih ya. Yang paling ditunggu-tunggu, kalau atem terakhir biasanya ditunggu kan. Ya. Oke. Kenapa Tuhan tahu? Terus kita jadi jangan takut ya. Karena kalau kita baca lagi di bacaan kita yang pertama, di Lukas 12 ayat 11 sampai 12 ya, saya bacakan lagi ya, di Lukas 12 ayat 11 sampai 12 dikatakan begini ya. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ya, amin saudara-saudara. Jadi kita ada penolong kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Ya. Kalau kita buka lagi di Markus ya, di Markus 13 ayat 11 ya. Markus 13 ayat 11 dikatakan, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Amin saudara-saudara ya. Jadi Roh Kudus ada di dalam hidup kita ya. Terus saya baca juga beberapa ayat sebelum nanti kita lihat ya. Di 2 Timotius 1 ayat 7 ya, 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban ya. Kemudian saya buka lagi di Roma ya, ini yang terkait mengenai Roh Kudus ini. Di Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya. Saya buka lagi, masih di Roma 8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa ya. Jadi Tuhan sungguh baik dia ya. Dia memberikan kita roh hidup di dalam diri kita ya. Dia yang menolong kita ya. Kalau kita buka di Yohanes 14 ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ya. Dikatakan Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak akan menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Jadi tadi dikatakan di Yohanes 14:16 ini ya, ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi saya percaya ya, Tuhan memberikan kita Roh Kudus yang menyertai kita itu selama-lamanya ya. Dia yang akan membimbing dan menyertai kita selama-lamanya ya. Tadi kan dikatakan di Roma 8 ayat 26 ya. Di Roma 8 26 dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya ya
Saya percaya kalau kita dalam kesulitan kita, at some point mungkin kita sudah di satu titik yang kita mau mikir juga nggak bisa gitu kan ya. Mau berdoa juga bingung mau berdoa apa. Roh Kudus kita ternyata dia autopilot gitu ya. Jadi kita ya kena saking pusingnya, saking bingungnya ya. Kalau orang bilang gampang kan, ya kamu berdoa aja. Tapi kalau orang yang lagi pusing yang udah puyeng ya, jadi suruh berdoa ya dia paling mau berdoa tutup mata merem, cuman posisi berdoa tapi bingung mau berdoa apa. Tapi Roh Kudus kita luar biasa ya. Kita bengong, kita diam pun dia tahu apa kesulitan kita. Nanti dia yang akan berdoa untuk kita. Ya. Jadi luar biasa ya. Roh Kudus ini ya kalau ibaratnya ya, kalau kita mau sedikit beranalogi ya, mungkin saya bisa bilang itu kita manusia ya begitu lahir, itu mungkin kita bisa ibaratkan seperti handphone lah ya. Tadi kita udah ngomong handphone, tapi ini providernya beda. Kalau yang handphone providernya mungkin tadi Optus yang lagi terkenal ya Optus. Ya. Kalau kita providernya kita adalah Tuhan kita, sistem Tuhan kita ya. Jadi waktu kita lahir ke dunia, Roh Kudus itu udah nempel di kita ya. Itu seperti kalau ya ini anak muda lah ya suka iPhone 14 yang lagi baru ya. Dia ke Optus kan, unboxing tuh iPhone 14 kan. Begitu dinyalain ya, connect-nya langsung ke Optus kan, semua langsung connect. Nah, manusia juga gitu. Begitu kita lahir ke dunia, Roh Kudus kita udah hidup langsung. Connect-nya kemana? Network. Roh Kudus ini mungkin ya sebagai perantaranya dia connect-nya langsung ke Tuhan kita, ke sistem Tuhan kita ya. Nah waktu dia connect, karena ya ini ibaratnya ya mungkin salah, maaf nanti Pastor Jerry coba luruskan ya. Jadi waktu kita lahir, Roh Kudus itu udah connect ke sistem kita Tuhan ya. Sama dia udah di turn on auditnya. Jadi waktu kita connect ke atas ke network kita Tuhan Yesus, nyala Roh Kudus udah nyambung connect ke atas ya. Autopilot nyala, semua serial numbernya juga ada connect ke sana. Jadi semua udah nyambung lah ya, satu sistem Tuhan. Ya. Jadi semua Roh Kudus itu udah nyambung ke atas kan. Nah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita pikirkan, itu langsung tercatat ya, karena tadi kan udah on kan, tadi auditnya juga udah nyala, semuanya udah nyala kan. Kalau kalian coba handphone baru, pakai telepon kan pasti biasanya, coba telepon dulu gitu kan. Nah, kalau kita udah otomatis connect ke atas ya. Nah makanya dulu, karena kita udah connect semua satu sistem, jadi semua roh ya kita sebagai manusia saya percaya itu semua udah sambung ke atas semua, ada satu sistem semua di sana ya. Jadi kita semua udah tercatat di sana ya. Maka Tuhan pernah berfirman ya, dia udah kasihin salah satu hin yang dia sebutkan itu dulu kan, mintalah kamu akan diberi ya. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Nah itu kalau menurut saya mungkin ya, kalau kita mau berkomunikasi dengan Tuhan ya kita untuk Tuhan tahu ya kita harus berdoa. Apapun yang kita pikirkan, kita doakan pasti dalam hati, biasa nggak diucapkan kan, pasti dalam hati, itu otak kita yang ngomong kan. Nah itu semua connect ke atas ya, jadi semua nyambung. Saya percaya itu karena semua nyambung, Tuhan pegang datanya, saya nggak heran jadinya. Kalau misalkan kita lagi berdoa butuh sesuatu atau apa gitu ya, tiba-tiba nanti Roh Kudus Tuhan gerakan orang lain mungkin atau apa untuk menolong. Kadang-kadang mereka kita nggak saling kenal gitu ya. Atau misalkan lah 10 tahun lalu saya waktu datang ke sini gitu, saya percaya itu Tuhan yang atur gitu ya. Kenapa saya waktu itu disuruh ke GPD Bisbon, saya juga nggak tahu, mungkin waktu itu ada jiwa-jiwa atau ada jemaat yang berdoa butuh bantuan untuk angkat-angkat speaker gitu. Akhirnya saya di GPD Bisbon. Itu contohnya, satu contoh. Mungkin saya percaya itu karena Tuhan sudah punya sistem, begitu kita lahir, kita tadi ya ibaratnya network udah connect langsung ke atas. Kalau orang IT mungkin tahu ya, ada yang namanya report atau report yang bisa jalan setiap jam, 2 jam, 3 jam, atau mungkin yang bisa jalannya malam ini. Kalau teman kita kemarin baru ganti nomor kan, katanya harus tunggu 1 hari ya, baru bisa tercatat gitu ya.
Nah, Tuhan saya percaya dia sudah punya sistem ya. Sewaktu dia jalankan reportnya itu, dia pasti sudah punya parameter ya. Tadi mungkin reportnya itu akan memfilter kalau orang ini takut tidak sama Tuhan, hidup jalannya benar atau tidak gitu ya. Jadi nanti setiap jam, 2 jam itu laporannya keluar. Oh si A butuh ini, si B butuh ini. Oh ada C mungkin di negara lain dia bisa kasih gitu ya. Semua nanti connect jadinya. Tapi difilter karena waktu report itu jalan ya nggak semuanya keluar. Karena kalau tadi kriterianya tidak terpenuhi mungkin nggak keluar ya. Jadi yang kita harus percaya di sini adalah ya kita harus percaya ya. Jadi intinya itu semuanya ada di Roh Kudus, ada di dalam Tuhan yang berikan itu ya, sehingga semua Tuhan atur ya. Sebentar ya, saya buka dulu. Ada satu ayat di 1 Korintus 6 ayat 19 ya. 1 Korintus 6 ayat 19 ya. Di 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya. Jadi kita percaya kita dilahirkan, Tuhan kita kasih Roh Kudus, kita jasmani kita secara jasmani mungkin kita bisa bilang ya ini diri kita, tetapi secara rohani kita sebenarnya milik Tuhan ya. Karena tadi kita sudah dipegang sama Tuhan, Roh Kudus kita adalah Tuhan yang berikan kita kehidupan ya. Tuhan yang punya sistemnya, dia pegang kita semua ya. Jadi kalau saya samarikan ya dari Lukas 12 1 sampai 12 ini ya. Tadi ya, kalau Tuhan tahu semuanya, kita jangan takut karena ada Roh Kudus yang menyertai kita selamanya. Asalkan ya tadi kita percaya, kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya. Tuhan pasti akan membantu dan menyertai kita. Amin saudara-saudara ya. Nah, saya nggak punya ayat favorit, maaf ya. Saya semua ayat bagi saya adalah ayat favorit ya. Semangat ya. Amin ya. Oke, semua ayat favorit ya. Itu harus kalian camkan, kalau saya harus kalian camkan ya, semua ayat adalah ayat favorit. Amin saudara-saudara? Amin ya. Karena kita percaya kita di sini kan kalau di Indonesia atau di tempat lain mungkin kalau yang profesional atau yang mungkin yang inilah pasti minimal asisten di rumah ada 2 lah ya. Satu yang ngurusin apa, kalau rumahnya 2 lantai, asisten 3 lah kan. 1 bagian luar, 1 lantai 1, 1 lantai 2 ya. Kalau di sini ya kalau di sana ya, di sana biasa seperti itu ya. Kalau di sini kan profesional kan kita senior lecturer mungkin dia jabatannya macam-macam kan, Senin sampai Jumat senior lecturer, Senin sampai Jumat mungkin direktur gitu ya, Sabtunya jadi cleaner kan, atau minggunya jadi tukang kebun gitu kan. Jadi ataupun ya yang profesional lainnya kan, Senin sampai Jumat dia profesional, Sabtu Minggu jadi babysitter kan. Jadi hari Minggu biasanya sudah burnout ya, apalagi kita gereja mungkin sore kan ya. Jadi kadang-kadang kita mau gereja sudah burnout, sudah agak capek gitu ya. Nah kalau saya sendiri, saya harus mengaminkan semua ayat adalah ayat favorit. Amin saudara-saudara? Ya, jadi semangat karena saya paling semangat kalau Om Jerry yang berfirman ya. Amin saudara-saudara, karena waktu Om Jerry maju ke depan, dia baru buka firman yang pertama nih, saya semangat sekali. Karena dalam pikiran saya abis ini doa berkat. Ternyata Om Jerry baca lagi yang kedua. Tapi saya udah semangat kan. Oh begitu Om Jerry baca kedua kena semua ayat favorit. Saya semangat lagi kan. Habis itu doa berkat. Ya. Ternyata Om Jerry 50 ayat. Tapi kena semua ayat-ayat favorit kita semangat terus. Amin saudara-saudara. Oke waktu saya kembali.